Sebelumnya di 91 hari Bima Suci, kami baru saja melewati garis lintang 0 derajat atau garis Khatulistiwa, garis imajiner yang membelah bumi di sisi utara dan selatan. Tradisi mandi Khatulistiwa telah kami ikuti. Kami pun bermetamorfosis menjadi penjaga laut yang terpercaya. Sebagai penjaga laut yang telah dibaptis Dewa Neptunus dan Dewi Ampirit, kami pun mendapatkan nama laut. Tentu sebuah kebanggaan bagi kami yang bisa ikut langsung dalam tradisi kuno pelaut dunia ini. 137 awak kapal turut serta dalam agenda baptisan Khatulistiwa. Keseruan ini menjadi kenangan dan kebanggaan yang tak dapat terlupakan bagi saya dan para taruna. 3 hari lagi, Satgas KJK menjadwalkan sandar di Kota Tual, Maluku. Kami masih akan terus membagikan cerita perjalanan kami dalam 91 hari bersama KRI Bima Suci. Selama kapal berlayar dari Sabah menuju Tual, para taruna disibukkan dengan latihan atau peran yang ada di TNI Angkatan Laut. Peran yang dilakukan beragam, mulai dari peran kebakaran, peran persiapan layar, hingga bertempur. Kesemuanya peran ini berfungsi untuk menunjang pelayaran. Salah satu peran yang khas dalam setiap pelayaran latih adalah latihan peran layar. Peran ini hanya dapat dilakukan di kapal layar, seperti KRI Bima Suci. Layar adalah komponen utama pada kapal-kapal tradisional. Layar menggerakkan kapal dengan memanfaatkan energi angin. Sejak abad 18, setelah penemuan mesin uap oleh James Watt yang menandai revolusi industri, kapal layar mulai digantikan oleh mesin. Sebagai negara maritim, dengan nenek moyang seorang pelaut, berlayar menggunakan kapal layar masih jadi tradisi masyarakat Indonesia. Untuk itu, peran layar jadi satu materi penting yang tidak boleh ditinggalkan bagi para taruna. KRI Bima Suci adalah jenis kapal hybrid. Kapal ini bergerak menggunakan 2 jenis penggerak sekaligus, yakni mesin dan layar. Dengan menggunakan layar penuh, KRI Bima Suci mampu melaju lebih cepat dibanding menggunakan mesin. Kecepatannya bisa mencapai 15 knot. Peran layar merupakan peran tempur pada kapal layar latih TNI Angkatan Laut. Kita mempelajari dan kita mengajari peran layar kepada taruna agar mereka paham bagaimana caranya mereka menggerakkan kapal bermanuver tanpa menggunakan mesin, tapi menggunakan layar. Letnan 1 Laut Pelaut Yudi Dwi Saputra, perwira Departemen Senjata dan Bahari KRI Bima Suci, melakukan pembekalan materi peran laut di kelas. Dalam pelayaran ini, ia menjabat sebagai perwira layar. Pada pelayaran Kartigajala Krida tahun 2022 kali ini, dan mereka, para taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69, itu belum memiliki pelajaran dasar tentang ilmu layar. Maka dari itu, disinilah kesempatan mereka untuk belajar, akan kita ajari mereka dimulai dari dasar-dasarnya, yaitu ada 4 tahap. Dari tahap perencanaan, kemudian yang kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengakhiran. Pagi ini, taruna melakukan persiapan peran layar. Latihan ini sangat beresiko, karena taruna harus memanjat tiang layar setinggi 40 meter. Mereka wajib menggunakan tali jiwa atau safety belt untuk keamanan, yang memiliki warna sangat terang yaitu kuning, agar visibilitasnya terlihat jelas. Seluruh ABK dari Departemen Senjata dan Bahari membantu pelaksanaan peran layar, dimulai dari briefing singkat, cara menarik dan mengikat tali.
Materi peran layar, khususnya dalam penggunaan tali, harus dilatih secara berulang agar pemahaman seluruh taruna selaras. Yang paling utama, hal ini menyangkut faktor keamanan. Bagaimana cara merapikan tali-tali setelah selesai peran layar? Ada dua. Memang sudah saya sampaikan, pada saat selesai mengembangkan, yang cepat, dia posisi kita dibutuhkan, tinggal ngelepas ini aja. Begitu dilepas, dia langsung otomatis narik, dia tidak membelit. PKB, lagi PT2B, di sini PKB, kembangkan layar dastur pengapu. Kembangkan layar dastur pengapu. Ruangan-ruangan untuk latihan. Peran layar, kembangkan layar dastur pengapu. Peran layar tidak hanya melatih kemampuan berlayar secara manual, namun juga menumbuhkan jiwa bahari bagi taruna, selaras dengan semesta. Karena menggunakan layar, sejatinya harus memahami kondisi alam di tengah samudra. Teror, pembajakan kapal, perompak laut. Hal-hal seperti ini bisa jadi ancaman dalam pelayaran jarak jauh. Kemampuan taruna untuk melawan terorisme di laut menjadi penting untuk dipelajari. Kali ini satuan khusus dari Pusat Komando Pasukan Katak, TNI Angkatan Laut mengajarkan materi VBSS dalam pelayaran latih Kartika Jalakrida ke-69 ini. VBSS adalah akronim dari Visit, Board, Search, and Seizure. Pelatihan ini sebagai upaya penanggulangan berbagai bentuk teror di laut dan untuk mempertajam naluri tempur taruna laut. Satu tim VBSS terdiri dari 7 orang. Formasinya terdiri dari pointman atau prajurit yang berada di paling depan. Disusul body pair 1, terdiri 2 prajurit. Dan tim atau komandan tim berada di tengah. Selanjutnya body pair 2,
terdiri 2 prajurit. Dan paling belakang adalah seorang rearman. BBSS itu dilakukan pada saat eskalasi yang sudah membahayakan. Contoh kapal yang sudah dibajak oleh musuh, itu kita akan melaksanakan BBSS, yaitu prosesnya kita mendekati sasaran itu dengan menggunakan sea radar. Setelah kita mendekati sasaran, kita akan melaksanakan proses boarding. Proses boarding itu sendiri akan dilaksanakan dengan menggunakan tangga. Pada saat kita selesai menaiki tangga, kita akan melihat dulu ke geladak ada musuh atau tidak dengan cara menggunakan scan, menggunakan pistol atau senjata laras panjang kita. Kalau memang dirasa tidak ada musuh, kita segera menaiki geladak. Setelah itu memberikan kode teman-teman yang di bawah agar ikut naik ke atas. Setelah teman-teman kita diyakinkan satu tim sudah lengkap, kita langsung bergerak menuju sasaran dengan metode yang digunakan itu CQB atau Close Quarter Battle. Biasanya yang kita tuju pertama itu anjungan. Setelah anjungan, kita menguasai ruang mesin. 2 personil pasukan katak dari Satuan Pasukan Katak Armada 2 Surabaya ditugaskan dalam pelayaran latih KRI Bimasuci 2022 ini. Selain melatih taruna, mereka ditugaskan untuk melakukan pengamanan atau peran jaga perang. Tidak hanya taruna yang harus diajarkan untuk materi BBSS. Untuk anggota KRI pun harus diajari materi BBSS. Gunanya nanti untuk taruna-taruna ini kelak saat sudah menjadi perwira akan ditunjuk sebagai dantim BBSS atau dantim pemeriksa Mas. Jadi sewaktu-waktu untuk perwira ini ditunjuk akan sudah siap menjalani tugas yang diberikan Mas. Dalam peran jaga perang, personil Kopaska dan anggota kapal yang menjadi pengawas wajib menggunakan rompi anti peluru serta senjata laras panjang. Senjata laras panjang yang digunakan adalah jenis otomatis merek CZ brand buatan Ceko, kaliber 5,56 mm, dan sniper merek Accuracy International Weapon buatan Inggris, kaliber 7,62 mm, sebagai orientasi pengenalan senjata kepada para taruna. Kali ini para taruna melakukan simulasi infiltrasi ke titik pertahanan musuh. Peran jaga perang atau pelatihan VBSS ini bagi para taruna tidak hanya sebagai upaya penanggulangan teror, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan para prajurit ketika melewati daerah rawan. Sebentar lagi, KRI Bimasuci akan sandar di Kota Tual. Akan ada parade yang dipersembahkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, sekaligus parade untuk masyarakat Kota Tual. Para taruna yang tergabung dalam Gita Jala Taruna semakin sering berlatih genderang suling sesuai kelompok alat musik masing-masing.
Bagi para taruna, berlatih genderang suling adalah bentuk penyegaran. Penampilan terbaik untuk masyarakat Tual adalah tujuan utamanya. Akhirnya kita kembali ke tanah air. Tual merupakan etapa keempat setelah Jakarta, Singapura, dan Sabah. Kita akan melihat bagaimana antusiasme khususnya masyarakat Kota Tual menyambut KRI Bima Suci. Setelah berlayar 8 hari dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, dan melewati garis Khatulistiwa, KRI Bima Suci akhirnya sandar di Kota Tual, Provinsi Maluku, tanggal 16 Agustus 2022. Masyarakat Tual menyambut kedatangan KRI Bima Suci dengan antusias. Kedatangan ke Kota Tual menandai selesainya etapa keempat Muhibah Kartika Jalakrida Angkatan 69. Kunjungan ini adalah kali pertama bagi para taruna. Pesona surga di timur Indonesia, Kota Tual ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para taruna. Keindahan alamnya menjadi penawar lelah pelayaran latih yang telah ditempuh para taruna. Bagi mereka, bisa sandar ke wilayah timur Indonesia adalah kebanggaan. Paling berkesan karena ini merupakan salah satu kota mungkin di Indonesia bagian timur yang orang katanya apa sih, mungkin apalah jauh kota kayak gimana. Karena menurut saya itu surga tersembunyi yang ada di Indonesia, tepatnya di bagian timur. Yang menarik dari Tual tuh yang pertama waktunya. Kenapa? Karena waktu di Tual itu kebetulan itu pas hari HUT RI 17-an, jadi 17-an di Tual. Jadi pada waktu itu taruna dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama upacara di kapal itu sendiri, upacara di Maluku Utara, di kabupatennya, sama di Kota Tual itu. Jadi senang banget bisa merayakan HUT bersama warga Tual. Wali Kota Adam Hayaan menjamu seluruh awak KRI Bima Suci di rumah dinasnya. Kami singgah di Kota Tual, Maluku Tenggara beberapa hari ke depan. Tidak hanya meramaikan kota untuk menghibur masyarakat Tual,
namun sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Nantikan semarak peringatan kemerdekaan Indonesia bersama tim pelayaran latih KRI Bimasuci selanjutnya dari Kota Tua. Dan masih bersama kami, 3 jurnalis Kompas TV dalam 91 hari Bimasuci.